الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala. Segala kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan, salawat dan juga salam semoga tercurahkan selalu pada junjungan kita semua Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, segenap keluarga, sahabat dan umatnya seluruhnya hingga akhir zaman. Ikhwan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih membahas salat berjamaah. Jamaah artinya bareng-bareng, rombongan. Sudah kita bahas terakhir tentang seseorang yang sudah salat kemudian masuk masjid, ada salat berjamaah, maka disunnahkan baginya ikut gabung bersama jamaah. Salat yang sudah dilakukan sebagai salat fardunya dan salat bersama jamaah yang kedua ini sebagai ibadah sunnah. Dan kita masuk kepada pembahasan yang ketiga, al-mas'alatus salisatu. Masalah yang ketiga, aqallu ma yan'aqidu bihil jamaah. Aqal paling sedikit, ma tan'aqidu bihi yang terikat dengannya atau terlaksana dengannya al-jamaah, salat berjamaah. Batas minimal salat berjamaah. Aqallul jama'ati isnan bila khilaf. Jamaah paling sedikit adalah 2 orang tanpa ada khilaf. Apa artinya khilaf? Perselisihan. Jadi khilaf dalam bahasa kita beda dengan bahasa Arab. Maaf ya, saya khilaf. Khilaf artinya apa ya? Ceroboh ya kalau bahasa kita. Jadi kalau dalam bahasa Arab khilaf artinya perselisihan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam li Malikin ibnil Huwairis, kepada seorang sahabat namanya Malik, anaknya Huwairis. Beliau bersabda, "Idza hadartas salata," atau "Idza hadaratis salatu fa'adzina." Apabila waktu salat hadir, artinya datang, tiba, maka kumandangkanlah azan. Azanlah. Kalian berdua, maksudnya salah satu dari kalian berdua. Tsumma aqima, kemudian iqamahkan. Wal ya ummakuma akbarukuma, dan hendaknya yang mengimami di antara kalian berdua yang paling akbar, yang paling besar, maksudnya paling besar usianya, bukan badannya, yang lebih besar umurnya. Jadi kalian berdua. Hadis ini menunjukkan kalau ada 2 orang saja kemudian masuk waktu sholat, maka biasa azan, kemudian sholat dulu atau ngapain dulu, kemudian iqamah. Yang menjadi imam yang lebih tua dari keduanya tadi. Ini menunjukkan pula paling sedikit jumlah sholat berjamaah adalah 2 orang. 2 orang. Kalau 1 orang tidak bisa dikatakan berjamaah. Namanya munfarid, sendirian. Minimal 2. Mau laki semua, mau laki perempuan, silakan. Kalau laki-laki sama laki-laki cuma 2 orang, maka sejajar. Imam sama makmum sejajar. Sebagaimana Nabi pernah salat bersama Ali bin Abi Thalib, maka Ali bin Abi Thalib duduk di samping kirinya, berdiri di samping kirinya Nabi. Kemudian diputar supaya di posisi kanan.
Ini menunjukkan kalau dua saja yang berjamaah, maka sholatnya sejajar. Apa kebalik ya? Tadinya di samping kanan digeser ke kiri ya. Imam yang di sebelah kanan. Imam yang di sebelah kanan, makmum yang di sebelah kiri. Jadi Ali bin Abi Thalib berada di kanan, diputar supaya berada di kiri. Jadi ceritanya salah ya. Di kiri diputar ke kanan bukan. Jadi Ali salatnya di kanan, dipindahkan sama Nabi suruh di kiri. Iya, jadi makmumnya di kiri apa di kanan sih ya? Oh, saya kebalik. Imam yang di kiri, makmum yang di oh ya. Imam kanan, makmum kiri. Oh iya. Imam oh ya, makmum di kanannya imam ya. Makmum di kanannya imam. Jadi tidak depan belakang atau setengah-setengah. Kan kalau kita lihat kan setengah-setengah ya. Di depan sejajar tidak, di belakang tidak, tapi setengah mundur dikit aja. Padahal harusnya sejajar. Nah, kalau ada jamaah satu lagi nambah gimana? Maka makmumnya tinggal mundur. Makmumnya tinggal. Kalau laki-laki sama perempuan, suami istri boleh sejajar. Tapi kalau bukan suami istri, ya jangan sejajar. Jangan sejajar. Iya. Iya, ceritanya gimana? Ya betul kayak tadi di sketsa ya. Jadi kalau ini imam, ini makmum ya. Ini imam, ini makmum. Kalau cuma dua orang, maka sejajar. Sejajar. Ini kakinya ya. Ini sejajar. Sejajar. Ini kakinya. Kenapa? Ya, ini acanya kaki. Kakinya sejajar ya. Sejajar. Tidak setengah kayak gini. Tidak pula di belakang. Tapi sejajar. Kakinya sejajar ya. Kakinya sejajar. Laki perempuan sama istri juga boleh sejajar. Bagaimana pendapat Syekh bin Baz rahimahullah? Hah? Ya sama istri sejajar nggak masalah kalau sholat. Kalau cuma dua orang. Kalau ada zaman datang satu lagi, maka yang ini mundur nggak masalah. Walaupun sedang sholat mundur nggak masalah. Walaupun sedang sholat mundur tidak masalah. Karena ada hajat. Nggak boleh bergerak ketika sholat itu kalau tidak ada perlu. Kalau tidak ada perlu. Jadi jangan ditabrakkan dengan pendapat Syafi'i gerak 3 kali batal. Jadi kalau ada perlu, tidak masalah. Kalau ada perlu, tidak masalah. Matikan HP, lagi sholat lupa, nggak di silent. Maka nggak masalah. Sudah nada deringnya musik, volumenya tinggi, terlalu fanatik sama mazhab Syafi'i, nggak boleh bergerak 3 kali, sehingga nggak dimatikan. Bunyinya sejak takbiratul ihram lagi. Teleponnya nggak diangkat-angkat, bolak-balik. Kalau telepon mending alarm, lupa. Repot ya. Maka dimatikan ya. Maka dimatikan. Nggak apa-apa bergerak kalau ada perlu. Walaupun mundur. Lebih dari 3 langkah nggak masalah. Nah ada perlu. Baik. Jadi minimal 2 orang. Imam dan makmum. Masalah yang keempat. Al-mas'alatul rabi'atu bima tudraku al-jamaah. Dengan apa bisa digapai salat berjamaah? Tudrakul jama'atu bi idraki rak'atin minas salah. Salat berjamaah bisa digapai dengan mendapatkan 1 rakaat dari salatnya imam. Barang siapa yang mendapati imam sedang rukuk, ghaira syakin adraka rak'ah. Tanpa ragu, maka dia mendapatkan 1 rakaat. Mendapatkan 1 rakaat. Watma'anna thumma taba'a. Kemudian dia bisa tumakninah, bisa tenang, kemudian mengikuti imam tersebut. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza ji'tum," jika kalian datang, ila salati, menuju salat, wa nahnu, sedang kita sujudun, dalam keadaan sujud. Fasjudu, maka sujudlah kalian. Jadi langsung takbiratul ihram, kemudian memposisikan diri sujud.
Tidak usah ruku, tidak usah i'tidal, kemudian sujud. Langsung menuju sujud. Kalau mendapati imam sedang sujud. Wala ta'duha syai'an, dan jangan wala ta'udduha syai'an, dan jangan kalian hitung sedikit pun, artinya belum terhitung 1 rakaat. Jadi kalau dia mendapati imam sedang sujud, kemudian dia takbiratul ihram, kemudian sujud, maka jangan dihitung sebagai 1 rakaat. Karena tidak mendapatkan rukuknya imam, hanya mendapatkan sujudnya. Maka nanti nambah 1 rakaat. Berdasarkan hadis Abu Hurairah, apabila kalian datang menuju salat, sementara kita sedang sujud, maka sujudlah kalian dan jangan kalian anggap sebagai rakaat. Wa man adraka rak'atan, barang siapa yang mendapati rukuk, faqad adraka salata, maka dia telah mendapat salat, maksudnya mendapat 1 rakaat. Mendapat 1 rakaat. Kalau mendapati imam sedang ruku atau mau ruku. Selesai, seseorang dikatakan mendapatkan jamaah atau mendapatkan rakaat di dalam jamaah. Masalah yang kelima, man yu'dzaru bitarkil jamaah. Orang yang dapat uzur, artinya dapat keringanan, dapat izin untuk tidak berjamaah. Yu'dzarul muslimu bitarkil jama'ati fil ahwal at-taliyah. Seorang muslim dapat uzur meninggalkan salat berjamaah pada kondisi-kondisi berikut. Yang pertama, al-maridu maradan yalhaquhu minhu masyaqqatun. Sakit yang mana sakitnya ketika berangkat salat berjamaah merasa atau mendapatkan kepayahan. Lau dhahaba ilal jamaah, kalau dia berangkat pergi menuju salat berjamaah. Sakitnya misalnya vertigo. Wah, kalau jalan bahaya. Sakitnya misalnya apa? Migrain. Migrainnya mirip vertigo kan? Asam lambung lemas sekali misalnya. Asam urat pas pergelangan kaki lagi. Sampai nggak bisa jalan misalnya. Kalau sakitnya ringan-ringan saja, maka tidak masalah pergi ke masjid. Allah Ta'ala berfirman, laisa 'alal a'ma haraju wa la 'alal a'raji harajun. Tidak ada dosa atas orang yang buta, tidak pula orang yang pincang. Ini tentunya kalau ada berat di situ. Di pembahasan sebelumnya, orang buta yang mendengarkan suara azan tetap diperintahkan untuk ke masjid. Nabi SAW, lamma marida, ketika beliau ditimpa sakit, takhallafa 'anil masjid. Beliau tidak berangkat ke masjid. Padahal kamar beliau nempel ke masjid. Tapi ketika sakit, tidak berangkat ke masjid. Beliau mengatakan, muru Abu Bakrin falyusalli bin nas. Perintahkan Abu Bakar untuk sholat mengimami orang-orang. Dan juga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafa anha illa munafiqun qad ulima nifaquhu aw maridun. Sungguh aku melihat di antara kita, para sahabat maksudnya, tidaklah berselisih dari salat berjamaah, artinya tidak menghadiri salat berjamaah, melainkan orang munafik yang sudah diketahui kemunafikannya atau orang yang sedang sakit. Ada 2 golongan, yang satu diizinkan, yang satu tidak diizinkan. Yang munafik meninggalkan salat tidak boleh. Dia jatuh dalam perbuatan dosa. Adapun yang sakit maka dia boleh dan tidak berdosa. Wa kadzalikal khaifu, demikian pula orang yang ketakutan. Hudutsal maradi, akan terjadinya penyakit, li'annahu fi ma'nahu. Karena ini semakna dengan hal tersebut. Orang yang takut tersebar wabah misalnya, takut sakit karena sedang wabah, maka tidak mengapa dia tidak sholat berjamaah. Corona misalnya. Kemudian yang kedua, yang boleh tidak berjamaah, al-mudafi'u ahada al-akhbasain. Orang yang menahan
dua khabas, artinya buang air kecil atau buang air besar. Au min hadrati ta'amin muhtajin ilaih, atau ketika makanan sudah dihadirkan, sudah dihidangkan dan dia dalam keadaan sangat butuh pada makanan tersebut, artinya sedang lapar. Kalau sudah kenyang nggak nafsu makan, maka tetap berjamaah. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, dan hadisnya ini marfu', artinya sampai pada Nabi, la salata bi hadrati ta'amin wala huwa yudafi'ul akhbasain. Tidak ada salat disertai dengan hidangan makanan, yang makanan sudah siap untuk disantap dan orangnya dalam keadaan lapar. Tidak pula orang yang menahan dari dua khabas, artinya dua hajat, buang air kecil atau buang air besar. Dan yang ketiga, man lahu dha'i' yarjuhu an au yakhafu dhiya'a malihi. Seseorang yang memiliki sesuatu yang hilang dan mengharapkan yang hilang tadi akan ketemu, atau khawatir dhiya'a malihi, hartanya akan hilang, au qutihi, atau kebutuhan pokoknya, au dararan fihi, atau takut akan mara bahaya. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas marfu' juga sampai pada Nabi sanadnya, man sami'an nida, barang siapa yang mendengar seruan, maksudnya seruan azan, falam yamna'hu min ittiba'ihi udhrun, dan tidak ada yang menghalanginya untuk mengikuti azan tadi, suatu udzur, suatu penghalang. Qalu, maka para sahabat bertanya, famal udhru ya Rasulullah, apa penghalangnya, udzurnya wahai Rasulullah, sehingga seseorang boleh tidak menghadiri jamaah, tidak menjawab azan, artinya menghadiri jamaah. Maka beliau bersabda, khaufun, rasa takut, au maradun, atau sakit, lam yaqbalillahu minhu salata allati shalla. Orang yang tidak punya uzur, sini peringatan ya keras ya, Allah tidak menerima darinya berdosa karena tidak berjamaah. Dosanya bukan karena sholat, tapi dosanya karena tidak berjamaah. Wa kadza kullu khaifin ala nafsi, demikian pula orang yang mengkhawatirkan dirinya, au malih, atau hartanya, au ahli, atau keluarganya, wa waladih, atau anaknya. Fa innahu yu'dharu, maka dia dapat udzur, dapat keringanan, bitarkil jamaah, untuk meninggalkan atau tidak menghadiri salat berjamaah. Fa innal khaufa udhrun, karena takut termasuk udzur, termasuk penghalang. Tentunya diukur dengan kadarnya. Kalau cuma khawatir was-was saja, maka tidak dijadikan udzur. Kalau khawatir yang memang nyata, kalau pergi lagi rawan sekali, misalnya istrinya hilang, misalnya diculik, atau anaknya hilang diculik misalnya, maka diukur ukurannya. Rasa takutnya tidak hanya takut yang waham, takut yang prasangka saja, tapi takut yang nyata. Yang keempat, husulul adza bimatarin wa wahlin wa saljin wa jalidin. Antara penghalang adanya gangguan. Adanya gangguan. Di antara gangguannya adanya hujan. Turun hujan termasuk udzur. Tidak apa-apa sholat di rumah. Atau adanya wahal, lumpur, masih bekas-bekas banjir, ke masjid berat, maka sholatnya di rumah. Atau salaj, yang tinggal di daerah Uzbekistan atau daerah Rusia sana, sering ada salju sana, pinggiran hutan, iya loh, ya. Ya, maka dia takut akan marah bahaya tadi, sholatnya di rumah. Atau ada ya sesuatu yang membahayakan, atau angin yang kencang, angin yang dingin, atau malam yang begitu gelap, daerah hutan misalnya, karena dia daerah pinggiran, masjidnya jauh, harus melewati hutan misalnya, gelap sekali, maka tidak mengapa sholat di rumah.
Berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'murul muadzina." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan muadzin, tukang azan. Idza kanat lailatan baridatan dzat matarin, apabila malamnya dingin dan turun hujan, yaqul ala sallu fir rihal. Ditambahkan dalam azannya ala sallu fir rihal atau sallu fir rihalikum, ada situasi kalian, atau sallu fi buyutikum, di rumah kalian. Ini menunjukkan bahwasanya di antara uzur boleh tidak berjamaah di masjid, hujan, lumpur, salju, atau angin yang kencang lagi dingin, atau malam yang gelap yang tidak ada penerangan di situ. Yang kelima, husulul masyaqqah bi tatwilil imam. Adanya masyaqqah, imamnya terlalu panjang salatnya. Imamnya terlalu panjang salatnya. Ini termasuk ya, keringanan, tapi ukurannya bukan selera masing-masing. Memang imamnya keterlaluan salatnya, 1 jam, 2 jam, Al-Baqarah. Lalu salatnya salat fardu berjamaah. Nabi tidak pernah salat fardu berjamaah dengan sampai waktu yang terlalu panjang. Paling panjang salat subuh, biasanya. Dari Jumat pagi, tadi pagi biasanya salatnya surat pertama Sajdah, surat kedua Al-Insan. Ya, biasanya ya 4 jam atau 20 menit biasanya. Pun salat zuhur sama asar wajar-wajar saja biasa. Ya, ukuran 1 halaman atau kalau salat maghrib sunnahnya qisar mufassal di surat Ad-Duha sampai An-Nas. Ini kalau salat maghrib jangan surat juz 28, juz 7 atau juz 1 2, tapi surat juz 30 yang mulai dari Ad-Duha. Salat Isya dari An-Naba sampai Al-Lail, Ini salat Isya agak panjangan gitu. Kemudian uzur yang selanjutnya, imamnya terlalu panjang di dalam sholatnya. Pernah ada seseorang sholat di belakangnya Mu'adz bin Jabal. Mu'adz nih sholat semangat sekali. Tapi saking semangatnya, sholatnya terlalu panjang. Orang ini memisahkan diri dari sholat berjamaah. Thumman farada, dia sholat munfarid, sendirian. Fasalla wahdahu, sholat sendirian. Lamma tawwala Mu'adz, ketika Mu'adz jadi imam dan memanjangkan sholatnya. Falam yunkir alaihi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak mengingkari perbuatan orang tersebut yang nyempal dari sholat berjamaah karena imamnya kepanjangan sholatnya. Bahkan Nabi memarahi Mu'adz bin Jabal. Afattanun anta ya Mu'adz. Apakah engkau penebar fitnah, wahai Mu'adz? Nya bikin orang ribut. Sholatnya kepanjangan. Sholat yang panjang tidak baik. Mau dipanjangkan silakan, tapi yang wajar. Yang pendek terus juga nggak baik. Kapan majunya? Sholatnya itu terus dia. Kapan majunya? Dikasih panjang dikit protes. Ya kapan majunya ya? Jadi ya pendeknya ya nggak ekstrim banget ya. Panjangnya juga nggak ekstrim. Yang wajar-wajar saja. Ya hari Al-Falaq An-Nas gitu ya. Isyanya. Kalau berubah sedikit diprotes ya, repot juga nanti. Kapan majunya gitu ya? Nggak bisa tahan lama. Kalau nggak tahan lama kan jelek ya. Sholatnya sebentar-sebentar. Kalau sholat tarawih ini kesempatan nih, dipanjangkan sholatnya. Tapi ya diperhatikan juga jamaah. Kalau belum terbiasa ya jangan langsung digaspol. Bertahap lah. Dan yang kelima, khawfu fawatir rifqati minastis safar. Khawatir ketinggalan rombongan ketika safar. Maka boleh sholatnya sendirian. Kenapa? Karena khawatir nanti hatinya tersibukkan dengan ketakutan ketinggalan. Kalau dia menghadiri jamaah. Mau berangkat, keretanya misalnya berangkatnya jam 7:15,
Sementara iqamahnya jam 7:04, aku telat, pas sholat sendiri nggak apa-apa. Karena nanti takut ketinggalan kereta. Sholat duluan. Kemudian yang ketujuh, khawatir akan meninggalnya kerabat atau orang yang dekat dengannya. Oh, mentalkin, ini cepetan mati kenapa sih kok udah komat nih. Ya nggak kayak gitu ya. Maka ditalkin dulu. Nggak apa-apa tidak berjamaah. Tidak berjamaah. Mati sih, mati. Aku harus nggak gitu ya. Kan yakuna qaribu fi siyaqil maut. Seperti kerabatnya sedang dalam perjalanan kematian, artinya mau sekarat. Wahabbu ayyakuna mahu yulaqinu, dan dia ingin bersamanya untuk mentalkin syahadat atau yang semisalnya. Kemudian yang kedelapan, mulazamatu gharimin lahu wala syai'a mahu yaqdihi. Seseorang yang sedang ya mengamankan pelaku kejahatan atau bukan pelaku kejahatan, orang yang punya tanggungan kepada dia, dia mau membayar hutang. Kalau saya sholat nanti kabur misalnya, maka ngurusi dulu hutangnya itu misalnya, karena takut kabur orang tadi. Ini tentunya ya, jarang terjadi ya, kejadian seperti itu. Kemudian yang keenam, masalah yang keenam, i'adatul jama'ati fil masjidil wahid. Mengulang salat berjamaah dalam satu masjid. Jadi ada dua kloter. Ada dua kloter. Apa hukumnya kalau dua kloter? Hukumnya boleh. Jadi kalau satu waktu dua jamaah ini nggak boleh. Yang nggak boleh itu kalau dalam satu waktu ada dua sholat berjamaah ini nggak boleh. Kalau satu sudah selesai, ya ada lagi rombongan kedua jamaah lagi, maka ini boleh. Tapi kalau diperlukan, misalnya masjidnya sempit atau di rest area gitu ya, nunggu yang lain datang nanti repot. Maka kalau ada yang berjamaah, gabung saja ke jamaah tadi, jangan buat jamaah yang baru. Atau kalau misalnya tinggal dikit atau waktunya sudah tempatnya udah nggak ada, ya nunggu selesai. Dan baru sholat jamaah kloter kedua. Kalau misalnya sudah telat, sudah salam misalnya, nggak mengapa mengadakan sholat berjamaah lagi. Jadi nggak usah orang yang masbuk dijadikan imam. Kalau yang masbuk dijadikan imam, Allah alam, ada khilaf di antara para ulama. Yang lebih kuat tidak diperbolehkan. Jadi lebih baik sholat sendiri. Atau ada yang mau sedekah menjadi imam orang tadi. Tidak menjadikan orang yang masbuk sebagai imam. Nah, yang masbuk jadi imam. Yang repotnya lagi, yang masbuk tadi ini sholat pertama ya. Sholat jahar lagi. Gimana nih? Mau baca Al-Fatihahnya, mau baca ininya. Maka harusnya orang yang masbuk tidak dijadikan imam. Allah misal. Ini yang lebih kuatnya. Maka mending buat jamaah lagi setelah jamaah pertama selesai. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shalatul rajuli ma'ar rajuli azka min salati wahdah." Salatnya seseorang bersama orang lain lebih suci daripada dia salat sendirian. Di afdalnya nunggu ada jamaah yang lain yang belum salat misalnya, atau minta orang yang sudah salat untuk salat lagi menemani dia salat berjamaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada seseorang yang menghadiri salat di masjid setelah salat berjamaah selesai, beliau berkata, "Man yatasaddaqu ala hadza fayusalli ma'ahu." Siapa yang mau sedekah kepada orang ini, bagaimana bentuk sedekahnya? Dia salat bersama orang yang telat tadi. Ini solusinya. Jadi solusi kalau orang telat, sudah selesai imamnya, cari orang yang mau jadi imam sama dia. Walaupun dia sudah salat. Maka salat ini menjadi sedekah bagi orang yang sudah salat tadi. Jadi solusinya bukan
menjadikan orang yang masbuk sebagai imam. Ini bukan solusi. Tapi solusinya seperti yang ditunjukkan oleh Nabi, man yatasaddaqu ala hada. Siapa yang mau sedekah untuk orang ini? Bagaimana sedekahnya? Fayusalli ma'ahu, dia salat bersamanya. Supaya orang ini dapat salat jamaah dan dia dapat tambahan sedekah. Faqama ahadul qaum fasalla ma'ar rajul. Maka ada yang bangkit dari kaum yang sudah berjamaah tadi. Dia pun salat bersama orang yang ketinggalan ini. Demikian pula apabila masjidnya tidak muat atau masjid pasar, masjid di pinggir jalan, maka tidak mengapa ada 2 kali salat berjamaah di situ atau lebih bahkan. Apalagi kalau masjid tersebut memang tidak ada imam rawatibnya. Ada imam rawatibnya, masjid bandara misalnya, masjid stasiun, tidak ada imam rawatibnya misalnya, maka bebas-bebas saja. Yang penting tidak satu waktu, ada 2 jamaah. Tunggu yang jamaah selesai, baru ada jamaah yang lain. Gabung lebih afdal, lebih banyak lebih afdal. Dikatakan amma idza kana al-masjidu fi jama'atan aw aksar daiman wa ala nahwin mustamir. Adapun apabila ada masjid yang di dalamnya ada 2 salat berjamaah terus-terusan, misalnya karena beda madhab misalnya. Karena beda madhab. Yang satu madhabnya Hambali, nggak pakai kunut misalnya. Yang satu madhabnya Syafi'i, pakai kunut. Supaya aman, akhirnya dibuat sholatnya 2 kali. Yang pertama Hambali dulu, nggak pakai kunut, selesai. Dan yang kedua Syafi'i pakai kunut, selesai. Maka ini nggak boleh. Maka ini tidak boleh. Kalau disengaja terus-terusan seperti itu, maka ini tidak boleh. Tidak diperbolehkan. Karena tidak diketahui di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak pula para sahabat, tidak pula para jamaah di antara para tabi'in. Ketika sholat berjamaah, tidak ada disengaja 2 kali tanpa ada uzur. Kalau seandainya beda madhab, yang satu pakai kunut, yang satu tidak, maka ketika imamnya pakai kunut, ya dia tetap sholat di belakang orang tadi. Kalau dia pakai kunut, imamnya nggak pakai kunut, ya dia tetap sholat. Dan sampai, wah imamnya nggak kunut, saya nggak mau. Tidak bisa seperti itu. Lagi kunut itu walaupun diperselisihkan, yang berpendapat dilakukan itu pun sunnah, tidak wajib. Maka tidak mengapa ditinggalkan. Adapun yang menganggap sunut tidak disyariatkan, setidaknya dia tetap ikut berjamaah. Lagi memang ada hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya Nabi SAW sholat kunut atau sholat subuh dengan kunut, bahkan tidak hanya subuh saja. Kunutnya walaupun yang lebih kuat itu kunut nazilah, ketika terjadi suatu kejadian besar, mendoakan keburukan terhadap musuh. Allah alam bisa. Masalah yang ketujuh, hukum salat ketika sudah diiqamahkan. Sudah iqamah, ada salat selain salat fardu, bagaimana hukumnya? Idza syara'al muadzinu fil iqamah li salatil fariḍah. Apabila muadzin sudah mengumandangkan iqamah untuk salat fardu, fala yajuzu li ahadin an yabtadi'a salatan nafilatan. Maka tidak boleh seorang pun untuk memulai salat nafilah, salat sunnah. Nah, salat tahiyatul masjid, salat sunnah wudu, atau salat antara adzan dan iqamah, atau salat qabliyah, tidak boleh memulai. Sehingga dia sibuk dengan salat sunnah dan terlalaikan atau terluputkan dari takbiratul ihram salat fardu. Nabi SAW bersabda, "Idza uqimatis salatu fala salata illal maktubah." Kalau salat sudah diiqamahkan, maka tidak ada salat kecuali salat maktubah, artinya salat fardu. Rasulullah SAW pernah melihat ada orang yang salat sementara muadzin sedang iqamah salat subuh. Ini belum salat, baru muadzinnya lagi iqamah. Maka Nabi berkata kepada orang tersebut, "Atusolli subha arba'an?" Apakah kamu mau salat subuh 4 rakaat? Artinya ya salat subuh 2 rakaat, bukan 4 rakaat. Kalau kamu 2 rakaat, kemudian 2 rakaat lagi, seakan-akan salat subuhnya 4 rakaat. Artinya kalau sudah iqamah, nggak ada salat lain kecuali salat fardu.
Ini bagi orang yang belum sholat, sengaja sholat, padahal sudah iqamah. Adapun ketika sedang sholat, kemudian muadzinnya iqamah, maka sholatnya diringankan. Sholatnya diringankan, tidak dipanjangkan. Segera dituntaskan supaya bisa mendapatkan takbiratul ihram. Supaya bisa mendapatkan takbiratul ihram. Jadi kalau baru takbiratul ihram, kok iqamah, maka dibatalkan saja sholatnya. Karena masih panjang. Kalau tinggal sedikit lagi, yang kan dituntaskan nggak masalah. Sebagian ahli ilmu mengatakan, annahu in kana fi raq'atil ula fa innahu yaqta'uha. Apabila orang yang salat sunnah tadi baru dapat satu rakaat atau dalam rakaat yang pertama, kemudian iqamah, maka dia memutus salat sunnah tadi, masuk salat berjamaah. Wa in kana fi raq'atis tsaniyah, kalau dia sudah masuk rakaat kedua, fa innahu yutimmuha khafifatan. Maka dia menyempurnakan salat rakaat yang kedua tadi dengan ringan, kemudian gabung bersama jamaah. Allahu a'lam bishawab. Selesai pembahasan tentang salat berjamaah. Sebagiannya. Nah, bab yang ke-8 nanti tentang imamah. Tentang imamah. Hukum imam dan makmum. Ada pertanyaan? Silahkan. Silakan. Ono telu. Yang paling pertama Pak Manajer dulu. Halo. Ya. Ini curhat apa nanya ini? Ya, dua pertanyaan. Pertama tentang salat maghrib turun hujan. Di antara bolehnya menjamak salat maghrib isya kalau turun hujan. Walaupun terusan reda. Walaupun terusnya reda ya nggak masalah. Ketika sudah salat maghrib. Cuman tadi catatannya tidak perlu adzan lagi. Jadi kalau sudah adzan maghrib, kemudian turun hujan, kemudian salat maghrib turun hujan, dijamak, dikumpulkan, dibarengkan dengan salat isyanya nggak perlu adzan lagi. Cukup iqamah saja untuk salat isya. Jadi nggak perlu adzan lagi. Walaupun kemudian reda nggak masalah. Karena dia sudah menggugurkan kewajiban salat isya. Salat isyanya sudah tergugur. Ya, ya nggak apa-apa karena nggak tahu. Orang kalau udah nggak tahu ya udah gimana lagi? Karena belum tahu. Dan catatan berkaitan salat jamak itu tadi ya, harusnya nggak langsung salat isya. Artinya dikasih kesempatan dulu, barangkali mau ba'diyah maghrib, barangkali mau ba'diyah maghrib, silakan. Barangkali mau ba'diyah maghrib. Ini biasanya pada nggak sabaran. Akhirnya langsung habis salam iqamah lagi, kemudian salat isya. Ya nggak masalah sih, cuman ya nanti nggak dapat ba'diyah maghribnya, padahal muakkad ba'diyah maghrib itu muakkad. Dan setelah salat isya tidak ada sunnah ba'diyah isya.
karena belum waktunya. Itu dibolehkan karena ada uzur, yaitu hujan, maka boleh dijamak. Maka boleh dijamak. Walaupun selanjutnya reda, tidak masalah. Dan nanti isya tetap ada azannya, Dan kalau ada imam lagi, alhamdulillah. Salat lagi pun nggak apa-apa sih. Salat lagi nggak apa-apa. Dan yang kedua, pertanyaannya belum ada itu yang kedua. Hukumnya nggak apa-apa gitu ya? Baik. Baik. Mau pindah ke masjid yang lain nggak masalah sih. Apalagi kalau di situ kurang nyaman misalnya. Tapi nggak sakit hati kan? Enggak kan? Anaknya takut ke masjid. Yang pada asalnya kewajiban orang tua menjaga anaknya supaya terkondisikan. Kalau misalnya anaknya belum terkondisikan, lari-lari misalnya karena masih 2 tahun kan dikasih tahu belum paham ya. Maka soalnya dideketin gitu loh. Kalau mau lari dipegangin nggak apa-apa. Lagi sholat dipegangin nggak apa-apa. Supaya nggak lari-lari, pegangin. Kalau sudah terlanjur jauh ya jangan lari, dikejar nggak usah. Makanya yang dekat dipegangin anaknya, dijaga gitu ya. Walaupun kita sedang sholat dijaga. Kalau misalnya memang belum paham dia, belum terkondisikan, memang hiper misalnya anak kita ya hiper. Bagus ya anak kita hiper ya, berarti sehat itu ya. Berarti sehat, maka jangan dibawa dulu ke masjid. Jangan dibawa dulu ke masjid. Tunggu sampai dia paham. Sampai dia paham. Nah, ya pada saya nggak masalah, sholat di sini, sholat di situ nggak masalah. Selama ributnya masih wajar, tapi kalau sekedar takbirannya masih wajar sih sebenarnya. Nggak sampai lagi. Lagi pada sholat dia malah takbiran ya. Baik. Kalau saya sih itu masih wajar ya kalau sekedar takbiran. Kalau sampai lari-lari, narik-narik sarung orang, nah, itu sudah nggak wajar. Itu udah nggak wajar. Kalau sekedar main sendiri, takbiran sendiri ya masih wajar. Kalau mengeluhkan suara yang ya anak kecil suara kayak gitu ya nggak begitu mengusik. Sampai ada yang terlalu ekstrim ya, orang anak-anak jadi takut ke masjid. Gara-gara takmirnya galak-galak. Ini ya trauma anak nggak galak ya. Iya, iya peringatannya. Baik. Sampai ada yang bilang takmirnya, gak usah ke masjid kalau mau ribut ya. Ya beneran gak ke masjid selamanya. Ya diperingat. Namanya juga anak-anak ya. Anak kucing aja nggak ada diemnya ya. Lagi anak orang. Baik. Satu, dua lagi. Monggo, monggo. Dulu katanya. Ya monggo, monggo. Apa? Silahkan. Hai. Oh ada yang kedua. Oh iya siap. Sini sih. Belum pernah. Oh iya betul. Yang pertama, kalau salat berjamaah laki-laki perempuan bukan mahram, boleh apa tidak? Hukum asalnya boleh, tapi dengan catatan aman dari fitnah. Aman dari fitnah. Karena itu masuknya khalwat ya. Masuknya khalwat berduaan. Masuknya khalwat. Kalau di hadapan Allah, Masya Allah. Aman dari fitnah misalnya ya itu udah nenek-nenek mas Anji gitu. Atau
apalah ya, ada hijabnya misalnya kalau di masjid sekarang kan ada tirainya gitu ya. Tayyib. Atau yang itu masih kecil, anak kecil gitu ya, belum balik. Kalau tidak aman dari fitnah, maka khawatir masuknya khalwat yang diharamkan. Maksudnya khalwat yang diharam. Salahnya Allah alam. Salahnya yang kedua ciri-ciri ciri orang mau meninggal ya. Ciri-cirinya ya ya kelihatan lah. Tapi kalau ternyata gak jadi meninggal ya nggak masalah, nggak masalah. Sesak nafas saja ya. Ciri-cirinya gimana sih ya? Ya itu data cirinya sesak nafas ya. Nafasnya terhenti lama terus bisa nafas lagi. Orang-orang yang stroke biasanya ngorok dulu. Kalau meninggal itu ngorok dulu. Sesak nafas terhenti atau corona juga nafasnya terhenti lama bisa lagi. Atau apa namanya? Ya gitu. Orang yang meninggal kadang ngedrop kemudian bangkit lagi pingsan kemudian bangkit lagi itu ya di antara tanda-tanda sakaratul maut. Kalaupun ternyata nggak jadi mati, bukan nggak jadi ya memang belum takdirnya mati, ya berarti ya nggak masalah. Ya enggak. Ada yang sampai dibacakan Yasin kan memang kalau orang sakaratul maut ada hadis lemah yang menunjukkan lakin mautakum Yasin. Talkin orang yang mau meninggal Yasin bukan Rasul meninggal di Yasinin bukan. Tapi yang mau meninggal dibacakan Yasin. Memang ada dalilnya tapi lemah ya. Nggak jadi mati ya. Nggak jadi mati. Bahkan yang sudah mau dikubur hidup lagi juga ada. Bukan hidup lagi, mati suri ya. Mati suri. Saya punya tangga dulu di Depok, namanya namanya apa ya? Abah, Abah mati namanya. Karena sudah pernah mati, mati suri, hidup lagi gitu. Tapi pas hidup lagi jadi orang gila gitu loh. Dipanggilnya sampai Abah mati gitu. Abah mati. Jadi kalau seandainya matinya pun nggak jadi mati, cuman tanda-tanda saja nggak jadi mati, ya nggak masalah. Dia meninggalkan sholat berjamaah. Ya dikira-kira saja ya. Allah alam. Kadang nggak ada tanda-tandanya kok tiba-tiba mati ya ada juga. Lagi disuapin kok tiba-tiba mati ya ada juga. Ya mending lah daripada lagi joget mati. Kasihan. Lagi maksiatan mati ya. Banyak ya. Lagi taat mati ya nggak apa-apa. Tapi ya harapan kita kalau lagi sedang taat meninggal ya husnul khatimah. Tapi kita tidak bisa memastikan itu pasti husnul khatimah tidak bisa dipastikan. Orang lagi sujud mati pasti husnul khatimah ya belum tentu. Walaupun dia lagi sujud ya, belum tentu husnul khatimah. Karena malaikat maut nggak kalau sudah tugasnya detik itu mau lagi sholat mau lagi apa ya sudah. Cuma kita bisa mendoakan ya semoga husnul khatimah. Tidak memastikan husnul khatimah. Nah, itu ya rahasia ilahi. Baik buruknya seseorang ketika meninggal kita tidak ada yang mengetahui. Yang repot itu kalau itu jadi patokan, ada alul bid'ah atau orang syiah matinya lagi sujud. Wah, berarti ini orang baik nih husnul khatimah. Ya nggak bisa. Itu bukan patokan. Matinya seorang husnul khatimah itu ketika sedang taat, bukan patokan. Bukan patokan. Baik. Kalau iya, iya. Satu lagi belum ada, belum lah ini lah, mau nambah. Alah bisa. Sudah ya, dua ya. Jadi, monggo. Lambat.
3 pertanyaan. Yang pertama, apa tadi ya? Jadi 3 orang atau lebih ya. Tapi tempatnya sempit. Cukup untuk satu saja, maka nggak mengapa sejajar. Tidak mengapa sejajar. Sunnahnya memang imam di depan. Tapi kalau tempatnya nggak memungkinkan, nggak apa-apa sejajar. Imamnya sejajar nggak apa-apa. Imamnya di tengah. Wasitul imam. Jadikan imam wasit, artinya di tengah. Wasitu al-imam. Jadikan imam di tengah. Yang lainnya di samping kanan kiri. Kalau tempatnya sempit. Yang kedua, berkaitan dengan tadi ya, sedekah jadi imam taraweh. Imam orang yang telat, orang yang terlambat. Maka dia sholat maghrib lagi kalau dia sholat maghrib ya. Dia sholat maghrib lagi. Jadi bukan dia maghrib. Jadi dia sholat maghrib lagi bersama makmum yang terlambat tadi. Sholat maghrib lagi. Bukan dia sholat dia maghrib terus makmumnya sholat maghrib, bukan. Tapi dia sholat maghrib juga. Maka bagi si imam tadi sebagai sedekah. Sholat fardunya tadi kan sudah. Yang ini sebagai sedekah saja atau sebagai sholat sunnah lah. Nah, yang kemarin sudah sholat di tempat lain, ketemu jamaah ikut sholat lagi, nggak masalah. Maka sholat yang sekarang itu sholat sunnah, yang tadi yang pertama tadi sholat fardu. Ini kan juga yang di sini dia sholat maghrib lagi untuk jadi imamnya sholat yang jamaah yang terlambat tadi. Jadi bacanya ya keras juga. Baca keras juga. Sholat maghrib lagi. Yang mau. Gitu ya. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Namanya sedekah sunnah ya. Berarti dia sholat sendirian. Yang ketiga. Urutan sholat. Kalau sholat zuhur sama asar. Sholatnya di waktu asar. Maka nggak ada sholat qabliyah ba'diyah. Karena sholat asar nggak ada qabliyahnya. Tapi kalau mau ada hadisnya lemah ya. Hadisnya lemah. Barang siapa yang ingin sholat qabliyah sebelum asar ya silahkan. Kalau seandainya sholatnya di waktu asar, dia sholat zuhur dulu, nggak ada ba'diyah zuhur. Nggak ada qabliyah zuhur juga. Karena waktunya sudah waktu asar. Maka dia berlakunya sholat zuhurnya saja. Kalau setelah sholat zuhur mau sholat sunnah, tapi itu tidak muakkad ya. Bukan termasuk rawatib. Karena rawatib itu totalnya 12 atau 10. Dan qabliyah asar tidak masuk. Tapi ada kesunahannya, tapi tidak muakkad. Kalau mau sholat qabliyah zuhur, qabliyah asar silahkan. Mau qabliyah asar silahkan. Kemudian baru sholat asar. Kemudian setelah sholat asar nggak boleh sholat yang lain. Karena tidak ada sholat setelah sholat asar. Termasuk ba'diyah asar tidak ada. Ba'diyah asar tidak ada. Kalau sholatnya isya, maka dia bisa qabliyah isya dulu. Sebelum masuk sholat isya, tapi sholat maghrib dulu. Sholat maghrib dulu. Kemudian qabliyah isya. Kemudian sholat isya. Kemudian ba'diyah isya. Kalau mau. Jadi sholat 3 rakaat. Kemudian 2 rakaat. Kemudian 4 rakaat. Kemudian 2 rakaat. 11 rakaat. Sholat witir. 11 rakaat sholat. Kalau mau silahkan. Tapi urutan maghrib isyanya tetap dipertahankan. Maghrib dulu baru isya. Zuhur dulu baru asar. Karena harus berurutan. Harus berurutan. Allah alam. Kayaknya udah kejawab. Apa beda? Beda. Ya salat aja terus. Ya nggak usah dikeraskan. Biar dia paham. Ya. Biar dia bertanya nanti. Lo kok nggak dikeraskan? Menstimulasi. Biar bertanya-tanya dia. Loh mas kok nggak dikeraskan? Apa? Apa? Alah, alah. Nggak ada. Alah, alah. Tapi itu khilaf ya. Itu khilaf. Tapi itu khilaf ya. Kaitan boleh tidaknya seorang masbuk dijadikan imam. Itu khilaf. Itu yang lebih tepat tidak.
Karena Nabi sudah ngasih solusi yang lain. Solusinya bukan itu. Ya, solusinya yang mau menjadi imam dia, sedekah untuk dia, maka dia jadi imam. Jadi solusinya bukan jadikan yang masbuk sebagai imam. Allah alam. Hmm. Pertanyaannya, kalau sedekah salat itu, apakah yang sedekah harus jadi imam atau boleh jadi makmum? Maka secara umum Nabi mengatakan fasalla ma'ar rajul. Maka salatlah bersama orang tadi. Penggunaan kata ma'a itu bersama. Bersama itu bisa jadi imam, bisa jadi makmum. Beda kalau kata sambungnya pakai bi. Sholat bi. Maka kalau sholat bi itu jadi imam. Ya kalau sholat ma'a itu bersama. Bisa jadi dia jadi makmum, bisa jadi dia jadi imam. Jadi nggak masalah mau jadi makmum atau jadi imam silahkan. Beda huruf, beda kata sambung, beda makna. Sholat ala beda lagi. Kalau sholat ala itu bersolawat. Sholat ala, sallallahu alaihi. Allah lamis. Tinggal 4 menit ternyata. Barangkali ada pertanyaan. 1 jam. Monggo. Qabliya Isya. Qabliya apa Ba'diyah? Oh, Ba'diyah. Bukan habis Isya, habis maghribnya. Uh, salatnya di waktu maghrib apa Isya? Salatnya di waktu maghrib. Salat jamak kan ya? Salat jamak apa dulu? Ini sebab jamaknya apa? Oh, kalau karena safar nggak ada ba'diyah, nggak ada qabliyah ba'diyah. Kalau sedang safar, semua salat rawatib ditinggalkan kecuali qabliyah subuh. Kalau sedang safar. Ini kasusnya ketika jamaknya karena hujan. Jadi kalau karena hujan sama karena safar beda hukumnya. Kalau ketika safar nggak ada salat rawatib kecuali qabliyah subuh. Dan jamaknya boleh dikosor. Kalau karena hujan nggak boleh dikosor, bolehnya dijamak saja. Jadi maghrib ya memang 3, isya tetap 4. Kalau karena hujan. Tapi kalau karena safar, sunnahnya malah dikosor. Isyanya cuma 2 rakaat. Tanpa sunnah. Nabi meninggalkan semua salat sunnah rawatib kecuali qabliyah subuh. Ukuran hujan. Ya, seperti itu. Hujan yang membasahi. Hujan yang membasahi. Hujan yang membasahi ya. Ya dikira-kira saja begini Mas. Gimana? Kalau gerimis saja ya enggak. Gerimis. Gerimis deras. Alamis. Mungkin ada lagi? Monggo. Dia lagi sholat sunnah di Jawil gitu. Maksudnya sebentar. Coba diceritakan dulu, ceritakan dulu. Di- ah, sudah sholat ini? Lagi sholat ya? Sudah lagi sholat. Di Jawil. Terus?
Oh gitu. Tapi dijauhil. Dijadikan imam gitu ya. Maka dia tetap salat sunnah dilanjutkan aja. Wala tubtilu a'malakum. Jangan kalian batalkan amalan kalian. Tetap salat aja. Ya salat ba'diyah saja. Adapun makmumnya itu salahnya makmum. Kenapa jauh-jauh orang yang lagi salat gitu ya. Jadi ketika paham maksudnya? Kok kayak bingung? Pertanyaan Pak Bintang, sepaham saya tadi dia belum sholat ya, belum sholat. Nah terus diajak sholat sama orang yang terlambat. Nah, kemudian maka yang sholat ini jangan sholat ba'diyah, tapi sholat maghrib. Jadi dia belum sholat. Jadi, nah kalau sudah ba'diyah ya sholatnya dilanjutkan saja. Karena ada larangan membatalkan amalan. Membatalkan amalan tanpa ada alasan. Dan itu bukan termasuk alasan. Tetap sholat ba'diyah saja. Adapun yang salah makmumnya. Tidak tahu menau dijadikan imam saja gitu ya. Allah alam. Karena seorang imam itu harus ada niat jadi imam. Seorang imam itu harus ada niat jadi imam. Kalau dia lagi sholat masbuk gak ada niat jadi imam kan dijadikan imam. Lagi sholat ba'diyah gak ada niat jadi imam dijadikan imam. Jadi niat jadi imam ada, niat jadi imamnya ada. Allah alam. Pertanyaannya? Iya. Karena dia nggak ada niatan jadi imam. Tapi kalau memang ada salat berjamaah, otomatis kan imamnya sudah niat jadi imam itu. Kita gabung ke jamaah tadi nggak mas? Ya kalau aduh. Ah. Sudah sudah terjawab ya. Ya gitu. Jadi seorang imam pada dasarnya harus ada niatan jadi imam. Dari awal sholat sudah ada niatan jadi imam. Kalau nggak ada niatan jadi imam, tidak bisa dijadikan imam. Bisa dijadikan imam. Ini yang pendapat yang agak ketat ya. Yang saya ambil yang agak ketat ini. Kehati-hatian gitu ya. Ya. Ya memang rata-rata yang terjadi di kita memang seperti itu. Jadi ya ada orang lagi sholat kita jadikan imam tanpa kita perhatikan dia sholat apa atau dia ada niat jadi imam apa tidak. Memang dalam sholat ya niat sholat gitu saja, niat sholat gitu saja. Nggak ada tambahan mau jadi imam atau jadi makmum.
Ah, gitu ya. Allah alam bisa. Memang ada beberapa masalah seperti itu. Yang paling praktis memang ya mau dibolehkan, tapi untuk cari amannya, cari aman yang lebih hati-hati dan menjadikan imam yang memang dia menjadikan diri sebagai imam. Allah alam bisa. Wah iya. Cakap semanten. Insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan. Wah, imamah berarti besok lanjut lagi urusan imamah nih. Imamah fi sholat, tentang imam di dalam sholat. Naktafi bihadzal qadar. Kita cukup sampai kadar ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.